dengan baik-baik. Alam raya menyapamu, bergegaslah, berkemas, dan carilah arti hidup. Tak akan kau lihat negeri ini di layar kaca atau kamarmu. Petualangan memanggilmu untuk kalahkan rasa takut. Pergilah untuk pulang, menghilanglah dan temukan makna sebuah perjalanan. Tanpa beton dan atap, hari kita tetap indah. Dimanapun kita berpijak, negeri ini adalah rumah. Menanti mentari terbit dengan secangkir kopi dan persahabatan. Petualangan memanggilmu untuk kalahkan rasa takut. Pergilah untuk pulang, menghilanglah dan temukan makna sebuah perjalanan. Kelak jika kita berjumpa, ceritakanlah kawan tentang nikmat menabung rindu dan indahnya kata pulang. Petualangan memanggilmu untuk kalahkan rasa takut. Pergilah untuk pulang, menghilanglah dan temukan makna sebuah perjalanan. Tam taram tam 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 tere, 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 tam taram tam 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 tere.
Salam Indonesia, halo pemirsa Jogja TV dimanapun Anda berada. Soulju and Friends tadi sudah membuka jumpa kita di Bincang hari ini. Bersama saya Dewi Budianti, sampai 60 menit ke depan nanti tetap bersama kami di bulan Februari ini. Beberapa hari lagi, tepatnya di tanggal 21 nanti kita akan memperingati yang namanya Hari Peduli Sampah Nasional. Tepat pada tanggal 21 Februari, hanya menghitung hari begitu ya. Nah, ternyata ada ya sebuah hari untuk memperingati sampah, karena memang sebegitu pentingnya sampah bagi kelangsungan bumi yang kita tinggali, juga bagi seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya, termasuk kita tentunya manusia. Maka penting untuk kita bahas mengenai bagaimana kemudian solusi cara mengatasi permasalahan sampah domestik di daerah istimewa Yogyakarta. Apa juga kaitannya dengan masalah kesehatan yang akan kita hadapi sebagai manusia jika persoalan ini tidak terus atau cepat ditangani. Bersama dengan narasumber yang sudah hadir sore hari ini bersama Bapak Dr. Andes Jito, Kepala UPT Balai Pengelolaan Sampah DLHK DIY. Apa kabar Pak Jito? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah. Ada juga Dr. Bambang Suwerda SST MSI, Pengurus Provinsi Himpinan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia HAKLI. Assalamualaikum. Apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat. Baik, alhamdulillah. Nah, ini kita sudah berbicara sedikit tadi di depan mengenai sampah. Saya mengatakan bahwa sebegitu gentingnya sampah untuk diperingati, Pak. HPSN sendiri pasti juga punya sejarah nih, Pak. Boleh mungkin diceritakan sebetulnya apa sih yang ada di balik Hari Peduli Sampah Nasional? Iya, terima kasih Mbak. Jadi kenapa sampah harus diperingati? Jadi sejarahnya dulu itu tahun 2005 ya. Tahun 2005 itu tepatnya tanggal 21 Februari tahun 2005 itu ada kejadian yang sangat-sangat kita sayangkan itu bisa terjadi, yaitu di Kota Bandung. Di Bandung itu ada TPA namanya Lui Gajah, sampahnya menumpuk. Lah di situ kan waktu itu memang masih cara pengelolaan sampah itu hanya kumpul, angkut, buang di satu tempat. Akhirnya menggununglah di Lui Gajah itu. Lah pada tanggal 21 Februari itu gunungnya itu runtuh. Akhirnya ada ratusan orang tertimbun sampah sampai meninggal. Itu karena apa? Karena tidak pedulinya kita terhadap sampah, hanya dikumpulkan, diangkut, terus dibuang di satu tempat. Itu akhirnya terjadi seperti itu. Hingga berangkat dari hal yang mengerikan itu, makanya diperingati tanggal 21 Februari itu sebagai Hari Peduli Sampah. Jangan hanya dikumpul, diangkut, dibuang, tetapi ayo peduli terhadap sampah untuk dikelola dengan cara yang ramah lingkungan. Baik. Begitu. Nah, kalau di Bandung atau di Jawa Barat begitu ya ada kejadian itu, tentu yang kita tidak inginkan jangan sampai ini terjadi di daerah istimewa Yogyakarta. Amin, begitu. betul, nah, kalau ya dari Pak Bambang sendiri memaknai Hari Peduli Sampah Nasional dari kacamata Bapak seperti apa nih? Terutama kaitannya dengan masyarakat kita ini pasti erat ya hubungannya dengan masyarakat sendiri. Ya, memang momentum untuk Hari Peduli Sampah Nasional ini menggugah kita semuanya untuk mulai arif bijaksana di dalam pengelolaan sampah. Yang selama ini mungkin masih membakar sampah, monggo kita mengurangi perilaku membakar sampah, karena memang resikonya satu terhadap kesehatan masyarakat, di samping itu juga terhadap pencemaran lingkungan, terutama pencemaran udara. Kemudian kita juga berharap jangan membuang sampah sembarangan di pinggir jalan, di pinggir sungai, bahkan ke sungai yang itu berisiko terhadap pencemaran sungai atau air, dan juga menimbulkan estetika yang kurang enak karena baunya luar biasa. Sehingga momentum ini bagi kita, mari kita kelola sampah kita dengan pertama mengurangi sampah kita dengan proses-proses pengurangan, mungkin 3R, kemudian nanti ada proses penanganan sampah. Gitu. Kalau dari masyarakatnya belum ada kesadaran, kan yang repot pemerintah juga ya Pak Jito ya. Sedarurat apa ini sampah di daerah istimewa Yogyakarta sampai hari ini? Kalau kita ingat kembali kejadian tahun lalu kan di TPST Piungan sendiri sempat diblokir warga, sekarang sudah beroperasi lagi. Kondisinya sekarang seperti apa? Jadi begini Mbak, ya kebetulan saya tukang sampah di TPA Piungan, TPST Piungan. Kondisinya memang
TPA Piungan atau TPST Piungan itu dibangun sejak tahun 95, beroperasi tahun 96, dan sebenarnya itu diperkirakan umur pakainya itu sampai tahun 2012. Bayangkan, lewat ya Pak ya? sekarang sudah 2023. Ya. Di satu pihak itu prediksi itu sebenarnya di awal perencanaan pembangunan TPA Piungan itu hanya dipakai ataupun dimanfaatkan untuk menampung sampah yang berasal dari 3 kabupaten, itu pun yang perkotaan, sampah perkotaan. Ya. Jadi yang hanya di dalam ring road saja. Tapi kenyataannya perjalanan waktu kan tidak seperti itu. Kami harus menampung sampah yang dari Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan juga Kota Yogyakarta yang sama sekali, apalagi Kota Yogyakarta sama sekali tidak punya lahan untuk menampung sampah, bahkan untuk memilah saja susah. Sehingga itulah yang menjadi berat kami di situ. Belum yang namanya Jogja itu menjadi tujuan wisata, menjadi kota pelajar, sehingga pertambahan penduduk yang di luar prediksi itu semakin tinggi. Semakin bertambah jumlah penduduk, semakin tambah juga sampah yang harus dikelola. Upaya yang kami lakukan dari pemerintah Provinsi DIY itu sebenarnya begitu sudah tahu bahwa sampah ini, wah ini sudah menjadi gunung dan harus kita mencari lahan baru, mencari teknologi. Itu baru bisa berhasil tahun 2017 itu kita mencari lahan baru untuk pengembangan. Itu bisa membebaskan 1,9. Ternyata memang untuk mencari lahan untuk mengelola sampah itu tidak semudah untuk mencari lahan untuk membangun hotel bintang 5 kan. Betul. Begitu. Sehingga karena ya itu tadi, sampah itu sesuatu yang jelek seperti saya, bau lagi kan gitu. Kalau hotel bintang 5 kan baunya syaratnya harum. Apa sih Pak? Selain luas gitu, harus juga jauh dari pemukiman warga atau seperti apa yang menyulitkan? Sebenarnya itu juga harus jauh dari pemukiman, jauh dari banjir, supaya nanti juga tidak menimbulkan masalah salah duanya seperti itu. Sehingga dan di samping itu juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundangan bahwa di wilayah tersebut ditetapkan sebagai wilayah pengelola sampah. Istilahnya harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah RT RW seperti itu. Di luar itu kita nggak bisa. Lalu sejak tahun 2017 itu sudah lumayan mengurangi beban sampah atau seperti apa Pak? Itu baru 2017 itu baru kami dapat dapat lahan baru. Tetapi untuk menyediakan lahan baru seberapapun, kalau perilakunya masyarakat hanya menyerahkan kepada pemerintah, tidak mau mengurangi seperti yang disampaikan oleh Pak Bambang ini tadi, tidak mau memilah, ya yang terjadi nanti dampaknya yang menerima itu saya, selaku tukang sampah di sana. Sehingga lahan seberapapun yang kita sediakan, kalau tidak mau mengurangi, tidak mau memilah, bahkan kasur bekas masuk ke TPA. Padahal seharusnya enggak ya Pak ya? Itu. Padahal itu bisa diolah ya Pak ya? Betul, jadi harus dipilah, yang bisa dimanfaatkan. Tapi kunci utamanya sebenarnya mengurangi. Contoh mengurangi ternyata di Jogja TV juga sudah. Ini contohnya. Oke. Nah, ini kan di sini juga salah satu yang usaha untuk mengurangi. Betul. Seperti yang kita lihat nih di depan ini. Nanti ini mungkin bisa dijelaskan ini sama Pak Bambang juga ya. Siap. Tapi kita harus jeda dulu ya Pak ya. Sesaat lagi tetap bersama kami di Bincang Hari Ini. Kembali di Bincang Hari Ini, pemirsa, kita masih berbicara mengenai sampah domestik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Di segmen sebelumnya Pak Jito sudah menjelaskan bahwa beban sampah ini sudah over capacity sebetulnya, begitu ya Pak ya. Tadi Pak Jito juga bilang sampah itu udah bau, terus apalagi Pak? Jelek. Dijauhi lagi ya. Tapi sebetulnya sampah itu kalau kita cerdas mengolahnya bisa jadi barang yang tidak jelek lagi, cantik seperti ini. Ini awal mulanya nih seperti apa sih Pak Bambang? Ini salah satu solusi juga loh bagi masyarakat. Jadi kita awali dulu 15 tahun yang lalu ketika kita mencoba mengkonsep
namanya bank sampah, bukan bak sampah. Jadi beda antara bank sampah dengan bak sampah itu N saja. Jadi kita awali dari 1 RT, kemudian kita terus melakukan upaya edukasi bahwa kita harus mulai mengurangi sampah mulai dari sumbernya. Jadi dari sumber ini berarti dari rumah tangga. Ya. Dengan proses dipilah kemudian ditabung. Jadi setelah gempa kita mengkampanyekan untuk makna menabung ini jadi hal yang aneh. Masa sampah ditabung? Tapi dalam prosesnya ternyata mereka sangat support dan SOP kami bahwa buku rekening, karena kita membawa buku rekening itu harus atas nama anak-anak. Jadi ada proses edukasi sejak dini untuk memilah kemudian menabung sampah. Sampah-sampah yang bisa ditabung adalah sampah-sampah plastik, kemudian kertas, kaleng, yang bisa didaur botol, ulang ya Pak. Betul. Dan juga nanti menjadi nilai ekonomi. Di samping itu kita juga menggerakkan pengrajin ada di sekitar kami, dan kami juga sebagai anggota Hakli dan pengurus Hakli DIY mempunyai tanggung jawab untuk menyadarkan masyarakat bagaimana mewujudkan kesehatan lingkungan mereka terjaga, meningkat, dan proses itu akan memunculkan nilai ekonomi. Sehingga sampai hari ini kita sebenarnya dengan konsep mendaur ulang, kemudian produk-produk kita bantu untuk proses pemasarannya. Dan alhamdulillah sudah 15 tahun berjalan, kita terus mencoba bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan penghasil sampah untuk menerapkan konsep IPR-nya. Jadi Extended Producer Responsibility. Jadi perusahaan harus bertanggung jawab terhadap sampah yang mereka hasilkan. Dan ini menjadi salah satu momentum ketika Pemkot Kota Jogja ada satu regulasi bahwa yang masuk di transfer depo sampai ke TPA itu jangan sampah-sampah anorganik. Jadi sampah-sampah anorganik bisa dikelola dari sumbernya. Dan ini momentum bagi kita dan teman-teman untuk terus meningkatkan layanan, apalagi di situ modelnya dengan nasabah, ada buku rekening, ada nasabahnya. Kita juga ada pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan masyarakat sebagai teller, kemudian ada direktur. Jadi yang bermimpi jadi direktur bank yang ada di luar itu tidak terwujud, silakan jadi direktur bank sampah. Itu konsep yang untuk pemberdayaannya. Yang penting direktur ya Pak. Iya. Nah ini kalau kita mulai dari rumah tangga dulu nih, prosedurnya seperti apa? Kita tinggal memilih saja kan Pak barang-barang bekas yang sekiranya bisa didaur ulang, kemudian nanti akan dijemput bola atau seperti apa nih? Ada 2 sistem seperti di bank, bahwa mereka harus mendatangi bank itu. Membawa sampah-sampah itu. Sampah. Dan memang kita harapkan kalau punya putra-putri diajak mereka supaya ada proses edukasi, pembelajaran. Tapi ada juga yang pelayanannya sistem jemput bola. Jadi kita ambil sampah-sampah yang sudah dipilah kemudian akan ditabung dan kita layani di situ. Kemudian di dalam prosesnya kita juga tidak sebatas untuk sampah-sampah anorganik. Kita juga pelayanan sampah organik seperti sapuan jalanan Kota Bantul itu nanti sampah-sampah yang 2 hari sekali disetorkan ke bank sampah, kemudian ada proses composting dan kita packing. Dan ternyata dari packing ini justru pembelinya adalah nasabah-nasabah yang sudah punya saldo cukup banyak. Jadi malah sirkulasinya seperti itu. Iya. Ini mungkin bisa nggak diceritain salah satu aja Pak, ini apa ini? Ini misalnya satu perusahaan yang meminta kita untuk membuat hampir 400 goodie bag tiap bulan. Ini goodie bag ya berarti ya? Dan mereka nanti akan mengirimkan bahan-bahan bakunya, kemudian oleh pengrajin dibuat produk-produk sesuai pesanan mereka, dan kemudian mereka pick up. Iya. Sehingga itu bahannya dari apa aja Pak, mungkin bisa diceritakan? Kalau di sini memang mayoritas 80% dari sampah-sampah kemasan, maaf saya sebut Royal Canin. Jadi ada untuk bungkus kucing, pakan kucing dan anjing ini. Jadi bisa dibuka Pak mungkin nanti bisa, ini bentuknya jadi seperti apa? Waduh. Ya, seperti ini. Bisa buat belanja ya Pak ya? Ya. Ada juga untuk tempat Tanpa laptop. merek ini. Ya, ini bisa buat tempat laptop ini? Iya betul. Jadi ini untuk
ya mungkin mahasiswa atau dosen atau karyawan yang mungkin teman-teman yang Itu pesan materialnya dari apa, Pak? dari sisa-sisa yang sudah tidak Saset, terpakai di saset. sini kemudian Saset dicacah. kopi, saset, Ya, jadi bungkus-bungkus plastik bungkus-bungkus ya. plastik Betul. yang stereo yang dari apa namanya Bungkus mie, bungkus ini. bungkus-bungkus yang Seperti sangat tidak produktif gitu loh. Wah, luar biasa Jadi ya. ada nilai ekonominya. Ini sebenarnya untuk mencapai target dari tujuan pengelolaan sampah yang ketiga, bahwa dari sampah ini selain untuk meningkatkan kesehatan ketika dikelola, untuk meningkatkan kualitas lingkungan, juga muncul nilai ekonomi atau sirkuler ekonomi di situ. Jadi memang seperti mata rantai yang tidak putus ya Pak ya. Iya. Tidak hanya keindahan, kebersihan, tapi juga kesehatan kita ikut terjaga Ya. dan ini bisa bermanfaat bagi ekonomi gitu. Betul. Nah ini kalau kita lihat ya Pak, ternyata dari sampah yang menggunung itu bisa jadi seperti ini begitu Iya. Pak. Nah kalau dari Pak Jito sendiri sebenarnya muatan sampah setiap harinya di Yogyakarta sendiri, di daerah istimewa Yogyakarta itu sudah sebanyak apa sih Pak setiap harinya? Untuk tahun 2022 kemarin itu rata-rata ya sampah yang masuk ke TPA Piungan itu sudah 740 ton Per hari? Itu wilayahnya hanya mencakup layanan Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta. DIY ada 4 kabupaten 1 kota. Ya. Ada masih yang punya TPA itu Gunung Kidul sama Kulon Progo. Rata-rata untuk 2 lokasi ini antara 80 sampai 100 ton per hari. Sehingga ya itu luar biasa. Belum nanti kalau sudah long weekend. Ya. Di Jogja itu saya merasakan begitu jalan di Jogja kok macet. Itu saya sudah rasanya wis ngelus dodo, wah ini nanti sampahnya pasti Semakin menggunung. bertambah. Jadi bisa sampai 1000 ton per hari kalau sudah seperti itu. Biasanya kalau misalnya masa-masa lebaran itu juga ada efeknya Pak? Luar biasa. Apalagi kemarin lebaran begitu selesai sholat Id kami di demo. Ditutup TPA kami. Itu selama 5 hari. Ini kejadian tahun lalu ya Pak? Kejadian tahun lalu. Mungkin Bapak Ibu semuanya termasuk itu Bu Ari, Pak Bambang itu cuti bersama bisa enak-enak, saya tuh nggak bisa cuti itu. Saya harus ngurusi itu. Wah pusing bener. Apalagi kalau sudah musim hujan gini, saya tidak kepengen terjadi seperti di Lui Gajah, sehingga sampah kami memang sesuai dengan SOP kami, dan walaupun tidak punya anggaran yang cukup, kami berupaya sekuat tenaga untuk mengelola TPA Piungan supaya tidak menimbulkan dampak yang negatif, apalagi seperti Lui Gajah. Itu kemarin juga kami minta anggaran ke pusat untuk membantu membuat sekarang untuk TPA Piungan kalau yang sudah kami tutup itu sudah kayak kalau dari jauh itu kayak Borobudur itu tinggi. Kayak candi. Iya, karena tingginya sudah luar biasa, 70 meter sekitar itu. Oke. Ini. Nah, kita kan sebetulnya ada nih yang namanya 3R gitu ya Pak ya. Ya. Sebetulnya dampak positifnya sejauh ini tuh sudah bisa dirasakan belum sih Pak? Oke. Jadi sebenarnya Mbak, ini walaupun kami sering di demo, ini sebenarnya ilmu untuk mengelola sampah itulah untuk di Indonesia nggih. Iya. Lahir itu juga dari beliau ini. Ini bidannya ini sebenarnya. Bank sampah. Bidan pengelola bank sampah. Yang Iya. melahirkan bank sampah ini beliau untuk dari Jogja untuk Indonesia. Iya. Itu sudah kita jalankan sejak tahun 2008. Sebelum undang-undang sampah itu muncul, itu sudah kita mencoba. Kami di waktu itu di Dinas Lingkungan Hidup bentuknya masih Badan Lingkungan Hidup Provinsi DIY. Kami selalu kerjasama dengan Pak Bambang Suwerda ini untuk menjadi provokator masyarakat, memprovokasi, tetapi provokasi yang bagus. Sehingga nanti kami juga berharap Jogja TV juga memberikan sumbangsih kepada pemerintah Provinsi DIY, ayo berkampanye untuk mengurangi sampah, untuk memilah sampah, untuk memanfaatkan sampah menjadi nilai yang produktif dengan disingkat itu 3R tadi. Reduce, reuse, recycle. Sebenarnya kalau itu benar-benar bisa dikelola dengan baik, bisa dikurangi. Kalau belanja ke pasar, ke warung, ke supermarket, tidak hanya bawa dompet sama isinya saja. Kalau sekarang cukup ATM saja, ataupun malah mungkin sekarang pakai ini saja sudah bisa membayar. Nah, pulangnya bawa tas kresek banyak banget ya, jangan sampai seperti itulah. Jadi kurangi.
bawa itu tadi tasnya Iya. dari Pak Iya. Bambang itu tadi. Itu untuk mengurangi. Dari Jogja TV ini kami nggak usah disuguh pakai yang kemasan, Iya. pakai ini saja. Mhm. Ini lebih efisien, Mhm. lebih murah dan juga tidak ramah lingkungan. Mhm. Itu untuk menguranginya. Memanfaatkan kembali, ya mungkin kalau ini kan ya bisa memanfaatkan kembali juga recycle ini sebenarnya. Mhm. Kalau memanfaatkan kembali terpaksanya itu nanti kita menghasilkan tas kresek, yo jangan hanya dipakai sekali, Iya. bisa dipakai berulang-ulang. Mhm. Nah, terakhir ya tadi recycle, inilah produknya Mas Bambang dan teman-teman. Ini sangat mempunyai nilai ekonomi tinggi. Iya, Yang iya. bisa dipilah, tidak bisa dibuat keterampilan, bisa dijual di bank sampah. Mhm, Ya, mhm. Meningkatkan ekonomi. Mhm. Yang bisa dikompos, ini tadi ternyata komposnya juga sudah laku, bisa Ya. dijual. Apalagi ini, kemarin itu sudah kami pasarkan ke Kalimantan. Begitu saya punya kontak personnya kelompoknya Bambang, itu Pak Bambang itu sudah kemarin yang dari Kalimantan Timur sama Kalimantan Barat yang banyak pesan. Iya. Itulah sebenarnya sampah tidak menimbulkan masalah kalau kita peduli. Makanya diperingati sebagai Hari Peduli Sampah. Ayo peduli, jangan terus diserahke ke Jito kan begitu. Ini kayaknya sambil curhat ya Pak. Sambil curhat sehingga masyarakat bisa mendengar, saya lelah loh ini. Betul, Tapi Pak. ini tentu saja tidak hanya untuk Pak Jito, untuk kita kok, kembali ke kita ya, ke masyarakat betul. kita sendiri, kita bisa sehat, punya lingkungan yang bagus Betul, gitu iya. kan, ekonomi juga berjalan terus. Nah, Harus, kita iya. nanti akan lanjutkan lagi perbincangan kita, tapi kita harus jeda dulu pemirsa, tetap bersama kami di Bincang hari ini. Tanah airku Indonesia, negeri elok amatku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman damai, pulau kelaparan amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiut di pantai, berbisik-bisik Raja Clara, memuja pulang dan indah bermain. Tanah airku Indonesia. Iya, ini lagunya pas banget ya Pak Iya, Bambang ya, iya. menggugah nasionalisme Siap. kita, kecintaan terhadap Betul, Indonesia. Salah satu caranya adalah buang sampah pada tempatnya. Iya. Dan juga pandai memilah-milih seperti ini ya. Betul, iya. Apa Pak yang ingin Anda garis bawahi sehingga masyarakat ini semakin sadar bahwa buang sampah jangan sembarangan, ini bukan main-main loh. Ini tuh Iya. benar-benar sesuatu yang harus diperhatikan. Tidak hanya untuk kebersihan dan keindahan, ternyata efeknya juga ke kesehatan kita sendiri. Betul. Apa Pak yang ingin Anda Ya, sampaikan? kami dari jajaran Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan HAKLI Provinsi DIY punya komitmen
untuk membantu masyarakat ketika mereka ingin mengelola sampah dengan benar. Jadi intinya bahwa Hakli siap untuk membersamai masyarakat ketika merubah terminasi membuang sampah menjadi menempatkan sampah pada tempatnya. Tepat. Karena sayang sekali kalau sampah itu dibuang. Iya. Dan kita terus melakukan proses-proses ketika masyarakat ingin dilakukan pelatihan-pelatihan, bintek-bintek terkait dengan bank sampah, kemudian 3R dalam rangka untuk mengurangi sampah yang harus dikelola oleh TPA Piungan. DLHK misalnya dari Mas Cito ini. Dan kita terus kolaborasi, Hakli, kemudian dari Dinas Kesehatan, dan kita punya program STBM, sanitasi total berbasis masyarakat. Di sana ada pilar keempat, di sana ada proses pengamanan sampah. Dari situlah kita berusaha untuk mengelola sampah ini tidak bisa single factor, tidak hanya bisa individual, tidak bisa hanya satu lembaga saja. Harus butuh bersama-sama. keterlibatan. Ada kolaborasi beberapa pilar. Kami dari Hakli, kemudian dari Dinas Kesehatan, ya, dari DLHK Provinsi, kemudian dari Terutama masyarakat dari sendiri. masyarakatnya Iya. sendiri. Jadi satu ikatan, ibaratnya kita ingin membersihkan halaman rumah, ya jangan hanya satu lidi saja. Lidi, tetapi Harus lidi banyak yang ikatan. banyak Gitu. diikat jadi satu. Itu betul. Ini memang saya sepakat bahwa ketika sampah dikelola tidak dibuang sembarangan, itu tidak menjadi musibah, tapi menjadi berkah terhadap aspek kesehatan masyarakat, terhadap kualitas lingkungan, dan juga seperti yang kita sampaikan, kami terus membersamai lewat bank sampah dengan pemberdayaan-pemberdayaannya menjadi nilai ekonomi. Tidak hanya linear ekonomi, tapi sirkuler ekonominya. Ya. Begitu, Mbak. Sebelum menuju ke ini yang ingin saya ingin lebih banyak membahas mengenai ini, tapi saya tergelitik soal tadi membakar sampah, Pak. Banyak sekali masyarakat yang mungkin masih belum memahami sebetulnya efek negatif dari membakar sampah itu apa sih, Pak? Gitu. Jadi ketika ada proses pembakaran sampah, jelas di situ akan berubah wujudnya dari limbah padat seperti sampah menjadi debu, kemudian dari gas dan bahan misalnya plastik itu dibakar, tentu ada kandungan-kandungan yang bisa berdampak ke kesehatan masyarakat, apalagi kalau sudah masuk ke inhalasi, ke organ pernapasan. Karena di sana memang resikonya luar biasa, polutannya cukup komplit. Kemudian juga ketika proses itu dipertontonkan, tentu akan ada perilaku ikutan. Orang tuanya membakar sampah, pasti seolah proses itu benar. Berarti nanti anak-anaknya akan orang tuanya membakar sampah, saya juga ikut gitu. Itulah yang kita antisipasi. Ya, karena tujuannya untuk menyelesaikan masalah sampah ternyata menimbulkan persoalan baru gitu, dengan kesehatan begitu. Ya, untuk terkaitannya dengan ekonomi tadi sudah ditunjukkan beberapa ya, termasuk yang ini. Ini kan bisa buat anak-anak sekolah atau mungkin juga untuk make up mungkin juga bisa kan, Pak ya. Dan kalau saya lihat juga kualitasnya bagus gitu loh. Daripada kita juga mungkin beli yang baru gitu kan ya, Pak ya, kita bisa memikirkan sejauh ini. Padahal ini nggak kelihatan loh, Pak. Padahal ini dalamnya apa ini, Pak? Itu saset-saset bungkus digunting-gunting gitu ya, Pak ya. Lembut itu. Luar biasa. Ini kemudian nantinya ini sudah pernah dikirim kemana saja nih, Pak? Ya, kalau kita model pemasarannya untuk marketnya ada yang online juga. Ada yang online juga. Kemudian juga ketika secara rutin kita banyak tamu-tamu yang berkunjung, dan itu kita include dalam satu paket kunjungan begitu, sehingga otomatis mau tidak mau ini akan laku. Karena di salah satu binaan kita tuh di Bantul sudah mulai ada paket-paket kunjungan, mau paket A sampai paket D, monggo, dengan nanti salah satu merchandise-nya adalah daur ulang. Kalau orang pengen tahu lebih banyak tentang bank sampah ini bisa mengakses informasi di mana sih, Pak? Bisa di IG, di IG Bank Sampah Gemaripa, kemudian ada juga di setiap DLH itu sudah base data bank sampah sudah cukup banyak, sehingga tinggal mau cari di mana. Misalnya mau cari bank sampah di wilayah Bantul itu sebarannya cukup. Ternyata bersinergi juga ya, Pak? Iya, betul. Kami selalu saling support. Bank sampah itu yang sudah yang beliau telurkan ini untuk wilayah DIY itu sudah hampir 1000-an. Iya. Ini yang sudah luar biasa. Ya, Bapak Bank Sampah ini. Pak Bambang Suwerda ini. BS.
Iya. Bank sampah. Iya. Bukan Bukan bank hanya sampah. Bambang Suwerda saja, Iya. tapi BS ini bank sampah. Oh iya, luar biasa. Oke, ya Pak, kita bicara lagi mengenai TPS dari Piungan ya Pak Siap, ya, iya. Jito ya. Kita kan bicara mengenai sampah yang menggunung tadi, apalagi Bapak katakan ada kasur juga di sana. Kan Iya. bukan membuang sampah pada tempatnya berarti itu ya Pak, karena seharusnya tidak di sana, bisa didaur ulang. Iya. Tapi bicara mengenai teknologi apa sih yang idealnya untuk bisa menyelesaikan persoalan sampah ini, dan sejauh ini teknologi yang sudah kita miliki itu seperti apa Pak Jito? Oke, terima kasih. Jadi untuk sementara ini teknologi yang kami kuasai ataupun kami miliki ataupun kami terapkan itu baru sebatas menimbun sampah, teknologi landfill. Sebenarnya yang paling bagus untuk landfill itu kan sanitary landfill. Jadi setiap sampah masuk terus nanti diratakan terus ditutup. Tetapi karena kalau teknologi sanitary landfill itu memerlukan anggaran yang luar biasa. Padahal di satu pihak kita juga pemerintah daerah mempunyai keterbatasan anggaran yang kita pakai akhirnya kontrol landfill. Jadi begitu sampah sudah layak untuk ditutup ya kita tutup dengan sistem sebelum ditutup diratakan dulu, terus dilapisi dengan geotekstil, setelah itu baru dilapisi tanah. Ini maksudnya ditutup ini dengan apa ini tutup Pak? tanah. Tutup tanah. Nah, Oke. Jadi pertama tutupnya dengan tekstil, kayak Iya. tekstil geotekstil, namanya lapisan tekstil itu khusus untuk memang untuk sampah, untuk jalan kayak gitu itu dilapis itu, setelah itu baru ditutup tanah sehingga nanti tidak akan sangat sedikit air yang masuk ke dalamnya. Karena begitu sampah terkena air itu nanti masuk ke dalam menghasilkan bercampur dengan sampah, nanti muncullah limbah yang namanya lindi ini tadi. Ini juga harus kita kelola. Nah ini selama ini di TPA Piungan itu limbah lindinya juga ya kami olah dengan segala kemampuan kami, tetapi ya itu tadi kondisinya itu sebenarnya sudah overload sehingga kami berkolaborasi dengan PU karena dalam pengelolaan TPA ini yang menyediakan lahan, yang menyediakan peralatan, infrastrukturnya, termasuk teknologinya itu sebenarnya PU secara undang-undangnya. Lah kami kalau sudah jadi infrastrukturnya, alatnya sudah ada, teknologinya sudah ada, kami yang nyopir kan begitu. Nah ini kenyataan sanitary landfill ataupun kontrol landfill itu untuk wilayah Jogja khususnya, Jawa pada umumnya itu sudah tidak cocok, sehingga kita pemerintah Provinsi DIY ini mulai sejak tahun 2017 atau 2018 itu kita mencoba mencari teknologi bekerja sama dengan pihak ketiga dengan membuat nanti skema pengelolaan sampah itu dengan KPBU kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Nah ini proses yang kita lalui baru analisa studi kelayaan, dan kemarin studi kelayaan awal sudah dilaksanakan, sudah selesai, dan kemarin sudah market sounding. Jadi kita menyampaikan kepada khalayak, kepada investor, termasuk yang luar negeri hari kemarin kok itu baru kemarin. Itu peminatnya itu 80 investor dan yang 10 diantaranya itu dari luar negeri. Ini teknologinya nanti yang kita butuhkan adalah pemusnah sampah yang ramah lingkungan. Tetapi kami belum bisa memutuskan, pemerintah Provinsi DIY kami memilih teknologi A itu belum, ataupun B ataupun C itu belum. Baru ada Jadi, beberapa pilihan ya Pak? Baru ada beberapa pilihan, nanti dari beberapa pilihan ini yang kira-kira nanti yang paling efektif, paling efisien, paling ramah lingkungan dan paling murah tentunya. Itu yang mana itu nanti yang akan kita pilih. Jadi masih itu. Dan itu nggak mudah ya Pak ya? Karena syaratnya begitu banyak. Iya, ini sebenarnya juga sudah banyak, ada yang dari Korea, ada yang dari Jerman, dari Swiss, kemarin Cina juga ada yang dari luar negeri, tetapi semuanya itu kami tidak kepingin hanya janji.
Ya. Kami pengennya itu bukti, kan seperti itu. Ini yang harus hati-hati kita lakukan, sehingga nanti di masyarakat, di hulu itu sampah sudah dikurangi dengan bank sampah, dengan memilah, dengan mengurangi, nanti residunya serahkan ke kami, nanti kita proses sesuai dengan teknologi yang nanti kita kuasai setelah nanti ada pihak ketiga yang benar-benar bisa membantu kami dalam hal teknologinya itu. Ya, Ini. tapi itu tadi ya, tidak sekedar janji, harus bukti. Betul, harus Karena kita butuh solusi Betul. yang cepat begitu ya Pak ya. Kita lanjutkan lagi perbincangan ini, kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, tetap bersama kami di Bincang hari ini. Iya pemirsa, Anda kembali di Bincang hari ini. Kita lanjut lagi perbincangan di segmen terakhir ini. Tadi terakhir Pak Jito sudah menyampaikan ini sedang proses memilih ya Pak ya. Teknologi betul, yang iya. paling tepat, yang paling sesuai tapi juga murah, ramah lingkungan. Iya. Luar biasa banyak ya Pak ya Iya, kan. syarat-syaratnya. Iya, kan milih kan harus yang baik. kan Betul. gitu. Dan harus nggak boleh janji-janji aja. Iya, Solusi betul. kita perlukan secepat ini. Iya. Tapi kembali lagi dari masyarakat ya Pak Iya. Bambang ya. Kita juga harus ngerem dari sisi Betul. masyarakatnya Iya, juga gitu. Iya. Seperti apa sih Pak cara memilah sampah? Kita mulai dari sampah di rumah tangga dulu deh Pak. Iya. Mungkin barangkali banyak juga masyarakat yang belum tahu sebetulnya. Taunya ya semua ini sampah, kita jadikan satu aja. Bagaimana sih Pak cara memilah itu yang paling tepat gitu? Iya. Kalau kami di dalam proses mengedukasi masyarakat, kalau selama ini kan ada pemilahan jenis sampah organik dan anorganik. Iya. Itu mungkin dirasa juga agak menyulitkan untuk diterjemahkan oleh masyarakat. Maka ketika kita melihat bahwa ada konsep dua pemilahan, kita lebih mendorong untuk pemilahan itu sampah alami, sampah fabrikasi. Itu alurnya lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Di level-level ketika di komunitas itu sudah ada 3 pemilahan, kita kembangkan di konsep kita ada sampah layak tabung, itu ke bank sampah alurnya jelas. Kemudian ada sampah layak kompos, yaitu alurnya dikomposkan seperti dedaunan, sisa makanan dan sebagainya. Kemudian ada sampah yang memang tidak layak tabung, yang akhirnya memang harus ada pengelolaan kerjasama dengan pihak pemerintah, yaitu residu. Kalau kita tarik ke garis wadah-wadahnya, justru 3 pemilahan ini kalau masyarakat sudah terbiasa melihat lampu lalu lintas, di mana ada warna kuning, hijau, dan merah, itu untuk menggambarkan bahwa pemilahan itu bisa dengan berbasis warna. Kalau sampah layak kompos, berarti wadahnya warna hijau. Gitu. Oke, layak kompos contohnya apa saja nih Pak? Sisa makanan, dedaunan, dan itu komposisi di sampah domestik kan cukup besar, bahkan sampai 60-70%. Itu Ini kalau daun bisa ini daun dari daun pohon loh Pak, bukan daun pintu, daun Iya. daun telinga enggak loh. Itu beda ya Beda Pak. itu. Daun telinga Pak. Itu bisa dikelola. Oke. Jadi lebih biasanya kalau optimal. kita habis masak itu ya Pak ya, Iya. ada sisa-sisa makanan, Iya. Sisa kita sayur gitu. makan nggak habis Iya. gitu, itu kan- layak kompos ya. Iya, bicara tadi ada pertanyaan teknologinya, itu banyak sekali model-model untuk pengomposan. Ada tipe windrow, kemudian ada tipe tungku, ada biopot, ada biopori, bahkan ada ember tumpuk. Iya. Dengan berbagai model teknologi yang bisa dikembangkan oleh masyarakat bersama kita mungkin. Kami dari Hakli dan Hakli kerjasama dengan jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kementerian Jakarta, kemudian dengan Dinas Kesehatan Provinsi DIY siap untuk mengedukasi bagaimana masyarakat untuk belajar mengkompos. Kemudian untuk sampah-sampah yang layak tabung ya sudah arahnya jelas di bank sampah atau mungkin dengan kerjasama dengan TPS 3R. Contoh-contohnya nih kertas-kertas gitu Ya, hampir semua kertas diterima, kemudian plastik pun kita terima, kemudian botol, kemudian bahkan jelantah yang resiko pencemarannya juga cukup tinggi. Jelantah ini masuknya apa Pak kategorinya? Masuk limbah cair. Limbah cair, Ya, oke. itu kalau di STBM itu pilar ke-5. Jadi kita untuk pengelolaan limbah cair rumah tangga. Jadi itu bisa juga di-collecting. Kalau ditumpahkan kan mencemari lingkungan. Kalau Iya. di-collecting malah muncul nilai ekonomi karena itu menjadi bahan untuk membuat biodiesel. Sehingga yang dikelola oleh Mas Jito dan tim itu hanya sampah-sampah residu sebenarnya. Harusnya. Itu. Nah, ini Sebenarnya juga, kata kuncinya itu begini Mbak, sampah itu yang disampaikan oleh Pak Bambang Suwardani tadi, pemilahannya itu yang penting itu masih bersih. ya. Ya.
asal masih bersih itu sebenarnya semuanya nggak jijik. Tapi kalau sudah campur aduk, ada nasi yang basi, ada sayur basi, campur plastik lah, nanti plastiknya sudah nggak bisa dimanfaatkan lagi. Tapi kalau itu plastik masih bersih, jadi mulailah dari rumah tangga itu tadi. Sediakanlah, kalau nggak ada tempat, kan ada tas kresek bekas, ada karung goni bekas, itu bisa dimanfaatkan untuk itu. Sehingga kalau nanti itu menempatkannya itu tepat pada tempatnya dan posisinya masih bersih, itu nanti itu tidak bau dan tidak jijik. Ada nilai ekonominya. Itu. Dan bisa dimanfaatkan ya, Betul. karena tidak tercampur baur itu. Betul. Oke. Apa Pak Jito yang ingin disampaikan gini, kepada masyarakat terkait hal ini, sehingga PR-nya Pak Jito tuh nggak semakin banyak gitu loh Pak? Jadi itu tadi, ini kan momen Hari Peduli Sampah Nasional. Kami mengharap dari masyarakat itu peduli. Yang belum sadar, ayolah sadar untuk mengelola sampahnya, mulai dari diri sendiri, dari rumah tangga, kurangi. Kalau mau belanja ke warung, ke supermarket, ataupun ke toko, ke pasar, bawalah tempat dari rumah, tas dari rumah. Jangan mengharap selalu dapat tas kresek, itu nanti jadi masalah bagi Apalagi kami. belinya cuma sedikit pakai tas kresek Pak. Betul, itu nanti penuh dengan sampah plastik yang tidak bisa terurai. Satu itu. Yang kedua, kalau di rumah mungkin ada kegiatan-kegiatan, pertemuan, mungkin ada pengajian atau pertemuan RT, manfaatkanlah wadah-wadah yang tidak sekali pakai seperti ini. Nah, ini kan di samping efisien dan juga murah, terus termasuk nanti tidak menimbulkan sampah. Yang terakhir, kami sangat berharap di momen yang luar biasa ini, kita pertemuan ini, jangan hanya menyerahkan sampah, pengelolaan sampah itu kepada pemerintah. Ayo mulai dari diri kita sendiri, dari rumah tangga, memilah, mengurangi, memanfaatkan, dan tularkan kepada saudara, kepada RT, dan nanti bisa berkembang ke seluruh warga sekitar yang ada di tempat tinggal kita. Kuncinya, kalau itu mau kita lakukan, itu nanti beban kami tidak terlalu berat. Jadi jangan sampahku tak buang nenggone tanggaku, jangan sampahku tak buang nenggone Pak Jito, tetapi sampahku adalah tanggung jawabku. Itu saja statement terakhir yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini benar-benar diperhatikan dan ditaati oleh masyarakat semua. Matur nuwun. Ya, harapannya dulu Pak Jito, dari teknologi yang tadi sudah ada beberapa pilihan, kira-kira keinginannya atau harapannya ini segera selesai ini di kapan nih Pak? Ada deadline nggak? Ini sebenarnya kalau boleh kami ya secepatnya. Secepatnya karena sebenarnya pengelolaan sampah itu tidak bisa ditunda. Nah, untuk itu ya itu tadi, kami ayo bareng-bareng. Kami mencari teknologi, kami tetap mengelola sampah Bapak Ibu semuanya, tetapi juga Bapak Ibu semua juga harus bertanggung jawab, mulai dari dirinya sendiri, dari rumah tangganya, dari keluarganya, saudaranya, dan juga tetangganya, kan begitu. Sehingga nanti bareng-bareng ketemunya menuju satu titik yang sama, nah nanti akan bisa bareng-bareng menyelesaikan masalah, sehingga terwujudlah lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat, masyarakatnya juga nanti sehat. Jadi nggak berat sebelah begitu ya. Betul. Ya, Pak Bambang, dalam perjalanannya sampai hari ini kan tentu sudah banyak berinteraksi dengan masyarakat gitu ya. Sebenarnya kesadaran mereka sejauh ini tuh sudah seberapa tinggi sih Pak, dan apa mungkin yang harus kemudian digarisbawahi lagi nih, mungkin bisa disampaikan kepada mereka? Ya, sebenarnya kami kadang-kadang mempersepsikan bahwa masyarakat itu bisa kita lihat, jangan hanya masyarakat secara umum, bahwa penghasil sampah yang rutin mensuplai ke TPA Piungan itu tidak hanya tetangga kita, rumah tangga, tapi harus disadari bahwa kantong-kantong penghasil sampah itu seperti perkantoran, sekolahan, pasar itu yang penyumbang rutin tiap minggu supply ke sana. Jadi mari selain kami terus mengedukasi masyarakat yang memang perlu peningkatan, untuk masyarakat-masyarakat khusus yang tiap hari mensuplai lewat kantor-kantornya, lewat sekolahannya, lewat fasilitas umum, mari kita bersama-sama. Bahkan saya berharap sebenarnya ada reward and punishment. Ada mungkin keberanian pemerintah setempat di level kabupaten kota memberikan kartu kuning kepada misalnya hotel yang nggak mau milah sampah. Itu saatnya. Dan diviralkan juga. Ini hotel ini kita stop pelayanannya karena
tidak Dan harus memilah. benar-benar diaplikasikan ya Betul, Pak ya, ya, tidak hanya ya. sekedar kata-kata yang terpampang. Betul sekali. Maka saya menambahkan dari Mas Sito bahwa kami berangkat dari Hakli, kemudian juga kolaborasi dengan perguruan tinggi seperti Poltekkes untuk membersamai masyarakat di dalam proses pengelolaan sampah yang arif dan bijaksana dengan tidak hanya dari diri sendiri, tapi mulailah sekarang. Kapan lagi? Tadi kita tegaskan karena permasalahan sampah adalah luar biasa. Sudah darurat ini. Betul. Dan Apalagi memang- penampungannya cuma satu itu ya Pak ya. dari diri sendiri, Iya. jangan tunggu orang lain dan jangan tunda waktu. Sudah tidak ada waktu lagi. Mulai detik Iya, ini juga. harus bergerak Ini bersama-sama. mulai saat ini juga. Ini mungkin ada yang mau pergi ke pasar barangkali atau ke supermarket. Jangan bawa pulang plastik ya kalau bisa ya. Bawa Betul, tas dari rumah mulai dari Betul. sekarang. Mulai mengurangi sampah-sampah yang sebetulnya tidak perlu. Dan melihat kembali, jangan-jangan di lemari ini masih banyak barang-barang yang masih bisa kita pakai gitu ya, betul daripada sekali. harus beli lagi begitu kan. Sepakat. Ya mudah-mudahan ya Pak Jito PR-nya semakin ringan ke depan, Amin. apalagi bulan puasa sudah di depan mata lah sebentar lagi. Kemudian Lebaran nanti bisa dibayangkan Yogyakarta sebagai kota wisata. Betul. Kita juga tidak hanya ingin estetikanya tuh indah gitu ya Pak ya, tapi juga warganya sehat, nyaman dan lain sebagainya. Terima kasih sudah berbincang bersama dengan kami Pak Bambang, Pak Jito. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi masyarakat menumbuhkan kesadaran akan kebersihan lingkungan dan juga kesehatan mulai dari diri sendiri. Terima kasih Anda sudah bersama dengan kami. Kita tutup bincang hari ini. Saya Dewi Budianti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan salam Indonesia. A simfoni kata hati disadari merasuk sukma kalbuku dalam hati ada satu manis lembut di sini